Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjawab soal tentang apa masalah dalam penelitian serta variabel-variabel dalam penelitian. Sumber yang saya gunakan adalah buku dari Profesor Sugiono tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D. Bagi yang pertama itu adalah masalah dalam penelitian. Sebelumnya, masalah dalam penelitian itu adalah masalah yang akan dipecahkan. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ada masalah. Hanya saja perbedaannya adalah untuk penelitian kuantitatif itu masalah sudah harus jelas dan tidak ada perubahan. Jadi masalah yang sudah pasti. Sedangkan untuk permasalahan atau masalah yang ada dalam penelitian kualitatif itu adalah masalah yang masih remang-remang atau masih belum jelas, bisa disebut juga dengan masalah yang masih tentatif. Yang dimaksud dengan tentatif itu adalah masalah yang belum pasti atau belum jelas. Dan masalah dalam penelitian kualitatif itu biasanya lebih kompleks dan dinamis, jadi berubah-ubah selama perjalanan penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa, yaitu yang pertama, masalah dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitiannya sama. Dengan demikian judul proposal dan penelitiannya juga sama. Yang kedua, masalah dibawa peneliti setelah memasuki penelitian semakin berkembang, jadi mengikuti arus yang ada di lapangan, sehingga judul penelitian juga akhirnya akan terjadi sebuah penyempurnaan atau perubahan. Yang ketiga itu adalah masalah yang dibawa sebelum penelitian di lapangan dengan ketika yang terjadi di lapangan semuanya berubah total atau berbeda. Perlu dibedakan juga antara masalah dan rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah itu adalah permasalahan yang ditata sebelum penelitian di lapangan. Nah, sedangkan untuk masalah penelitian itu hal-hal yang terjadi di luar rumusan masalah. Jadi ketika melakukan penelitian terjadi perkembangan permasalahan, maka harus dicari jawabannya oleh peneliti melalui penelitian di lapangan. Masalah juga dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi antara teori dan praktek itu berbeda, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan, semuanya berbeda. Perbedaan lagi antara masalah dengan rumusan masalah adalah masalah itu adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah perlu ditunjukkan dengan data, jadi tidak berdasarkan pribadi diri sendiri dari peneliti. Misalnya ada masalah tentang kualitas SDM yang masih rendah, jadi perlu ditunjukkan dengan data, mungkin dengan pihak-pihak terkait seperti dari kantor desa atau dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan, pendahuluan, dan pernyataan orang-orang yang dipercaya kevalitannya. Karena mungkin di lapangan terjadi perluasan masalah penelitian, maka
Dalam penelitian, peneliti harus membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Jadi tidak semua masalah yang terjadi di lapangan itu diteliti oleh peneliti. Batasan masalah dalam penelitian disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Pembatasan dalam penelitian penelitian kuantitatif misalnya lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fasilitas masalah yang akan dipecahkan. Selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Suatu masalah dianggap penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Masalah dikatakan urgent atau mendesak apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah dikatakan feasible apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk menilai masalah tersebut penting, urgent, dan feasible, maka perlu dilakukan melalui analisis masalah. Berikutnya adalah tentang variabel dalam penelitian. Macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain adalah yang pertama adalah variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Yang kedua, variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Kemudian yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan independen. Variabel disebut sebagai variabel independen kedua. Hubungan perilaku contohnya hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Nah, sebagai contoh itu di sini anak sebagai variabel moderator. Jadi dia itu memperkuat atau memperlemah suatu hubungan. Jadi karena ada anak, hubungan suami istri semakin kuat. Kemudian pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan antar variabel. Jadi ketika ada faktor ketiga, pihak ketiga itu akan memperlemah hubungan suami istri tadi. Kemudian jenis variabel yang keempat adalah variabel intervening. Variabel ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Contoh jenis variabel yang kelima adalah variabel kontrol. Adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.
Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Jadi ada perbandingan dua masalah, kemudian akan dibandingkan. Jadi fungsinya variabel kontrol ini adalah untuk mengontrol agar variabel yang sudah ditetapkan tadi tidak terpengaruh. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen dan dependen, moderator, intervening atau variabel yang lain harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoritis. Jadi tidak langsung meneliti di lapangan, melainkan harus melakukan kajian teoritis terlebih dahulu sebagai dasar untuk memilih variabel-variabel yang ada. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan terlebih dahulu tanpa mengetahui dulu permasalahan apa yang ada di nanti, sehingga setelah dirumuskan ternyata masalah itu tidak menjadi masalah pada objek penelitian. Jadi setelah masalah dapat dipahami dengan jelas dan dikaji secara teoritis, maka peneliti baru dapat menentukan variabel-variabel penelitiannya. Nyatanya gejala-gejala sosial itu meliputi berbagai macam variabel terkait secara simultan variabel moderator dan intervening penelitian tersebut. Jadi penelitian di ini adalah peneliti dapat atau harus menggunakan semua variabel yang ada, jadi bisa digunakan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.